Seorang wanita bernama Faye memiliki seorang teman kosan bernama Mawar, yang cinta pertamanya adalah pocong. Kisah Mawar, nama samaran, bukan hanya dilihat Faye, namun ada sekitar 10 orang yang melihat kejadian dan mengetahui kisah tersebut. Cerita bermula saat Faye kuliah di salah satu universitas Depok pada tahun 1995 dan memutuskan untuk mencari kos-kosan. Kebetulan Faye dan Mawar adalah anak baru di kosan tersebut. Sebelumnya keduanya tak saling kenal, namun makin dekat karena satu fakultas, beda jurusan. Setelah ospek berakhir, Mawar mulai jarang kelihatan. Namun di suatu waktu, salah satu teman kosannya melihat Mawar berada di jalan depan kampus di malam hari terus sendirian. Faye penasaran dan bertanya pada Mawar, kemana saja dia pergi selamanya, mengapa sudah jarang bergabung dengan anak kosan. Mawar menuturkan bahwa dia selalu berada dalam kosan, sering berada di ruang tamu karena ada teman cowoknya, pacarnya, sering bertamu di malam hari. Dia juga merasa heran mengapa orang-orang di kosannya cuek terhadapnya. Faye heran, dia juga merasa tidak pernah melihat keberadaan Mawar di ruang tamu dan sekitar kosan. Mawar mengaku dia berpacaran dengan cowok bernama Restu, dan malam itu Mawar akan mengenalkan pada Faye. Malam harinya Faye menunggu kedatangan pacar Mawar di kamar Mawar, walaupun merasa heran mengapa bertamu di jam 11 malam. Namun Faye tetap menunggu, dan Mawar sedang dandan sambil bernyanyi layaknya orang yang sedang jatuh cinta. Tiba-tiba Mawar berlari keluar, dan berteriak memanggil Faye bahwa Restu telah tiba. Ketika keluar, Faye sangat kaget karena yang dilihat adalah sosok pocong yang sangat seram serta menjulang tinggi. Faye berteriak histeris. Semua penghuni kosan keluar, ada 11 orang dan semua histeris melihat hal sama dengan Faye, pocong. Mawar heran dan bertanya ada apa, lalu memperkenalkan pacarnya yang bernama Restu. Saat Mawar ngotot bahwa yang berdiri di sampingnya adalah Restu, semua penghuni kosan juga berteriak itu adalah pocong. Mawar lalu pingsan, bersamaan dengan itu pocong tersebut menghilang. Di malam itu juga teman-teman kosannya memutuskan untuk menelpon orang tua Mawar. Mawar sadar dan terus menangis sambil memanggil nama Restu. Orang tua Mawar datang, lalu penghuni kosan menceritakan semua kejadian malam itu. Hingga akhirnya Faye dibawa pulang orang tuanya dan untuk terakhir kalinya Faye dan penghuni kosan lainnya terakhir melihat Mawar. Kepergian Mawar tidak lantas membuat penghuni kosan tenang. Malam selanjutnya semua pintu kamar diketuk bergiliran. Hingga akhirnya semua penghuni kosan memutuskan untuk pindah karena teror berlanjut. Setelah 20 tahun kemudian, di saat Faye mengangkat cerita Mawar ke publik, adiknya Mawar muncul. Melati, nama samaran, menceritakan semua pada Faye, yang kebetulan saat itu meminta bertemu dengan Melati ketika berada di Indonesia. Saat orang tua Mawar membawanya pulang, dia dirawat di rumah dan terus menyebut nama Restu. Hingga akhirnya keluarga Mawar memutuskan membawa anaknya untuk ke psikiater. Kemudian menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di daerah Jawa Timur selama 1 tahun. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, Mawar mengakhiri hidupnya, bunuh diri, di rumah neneknya. Melalui cerita Melati terungkap bahwa Mawar adalah korban pesugihan ayahnya. Bukan cuma Mawar, adik terakhirnya juga menjadi korban, meninggal dengan cara tak wajar. Kejadian tersebut membuat ibunya depresi, kemudian ditemukan gantung diri di belakang rumahnya di kebun. Di rumah orang tua Mawar dan Melati, terdapat sebuah kamar, yang dijadikan tempat ritual persembahan, isi ada darah, dan kepala kambing. Tidak sampai di situ ayah Melati kemudian dimasukkan ke rumah sakit jiwa, karena mengalami gangguan kejiwaan, dan berakhir bunuh diri. Setelah ayahnya meninggal, bukan berarti perjanjian pesugihan tersebut berakhir. Adik ketiga Melati kemudian ikut menjadi korban dan meninggal dunia. Melati yang sempat menceritakan semuanya pada Faye, diketahui melalui suaminya juga meninggal dunia secara mendadak. Akibat perjanjian pesugihan yang dilakukan oleh ayah Mawar, membuat satu keluarga meninggal dunia secara tragis.